finish, tidak mengenal umur. Hati-hati mas muda. Finish tidak mengenal waktu. Apakah dalam kotor, penuh racun dunia, apakah sudah bersih? Finish tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi. Artinya persiapkan pada tahun baru ini kita berusaha sebaik-baiknya. Bersihkan hati. Carilah ilmu selain ilmu yang ada di akal. Ngaji urusan yang ada di hati. Ya, semoga ngaji setiap malam Jumat ini termasuk ngaji urusan hikmah yang ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam kullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dan para sesepuh, para kiai, ketua Yayasan Al-Ma'ruf yang saya taati, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat, di belakang pembimbing kita, penuntun kita, guru yang menuntun jiwa kita, beliau Al-Mukarram Asy-Syarif Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan pada malam hari ini sekaligus kita berdoa untuk ahli kubur kita, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah kita sekarang masuk di awal bulan Januari 2024. Berarti kita sudah ganti tahun. Mari kita gunakan potensi akliyah. Kita gunakan potensi akal kita. Sebab manusia itu mulia, dimuliakan itu karena diberi akal oleh Allah. Dan sekarang ini akal ini kita berdayakan. Akal ini kita pakai untuk merenung. Apa artinya tiap tahun kita berganti tahun, dari lahir sampai sekarang 2024. Berpikir ya, sambil mendengarkan pengajian, hati dibuka dengan ya Sayyidi ya Rasulullah, hati
merasa butuh, merasa rendah, itu membuka hati. Jadi hati itu kalau dibuka caranya harus merasa bodoh. Itu hati yang terbuka. Merasa butuh kepada Allah, merasa dosa. Terus di situ ada bacaan sholawat di dalam hati. Sambil mendengarkan itu hati otomatis terbuka. Ya, tapi kalau dibuat untuk bicara lain, apalagi urusan dunia, apalagi ngerasani berbuat dosa, tertutup rapat. Ilmu tidak masuk, hidayah tidak masuk. Ya, jadi dibuka. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Ini bertambah tahun. Saya misalkan, hidup ini bagaikan lari maraton. Lari maraton jauh ya, berapa puluh kilo itu, 40 lebih itu. Ya. Semakin lama, semakin jam, artinya apa ya? Hampir sampai pada finish. Lari maraton tambah banter, tambah lama kan tambah cedek sampai finish. Paham ya? Berarti kita ini sudah mendekati finish. Ada yang sudah hampir sampai. Ada yang masih agak lama. Intinya sama. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, kita sudah mendekati finish. Kita renung. Dalam perjalanan maraton, lari ya, maraton itu lari jarak jauh. Di jalan, di pertengahan jalan ada yang jatuh, harus bangkit. Ada yang napasnya terengah-engah, harus dipaksa sampai. Ada yang tidak kuat, minta dituntun. Intinya jangan sampai tidak pada finish. Di jalan itu banyak ujian-ujian. Lari kesandung. Mendekati finish semakin berat ujiannya. Karena napas sudah banyak terpakai. Hampir jatuh, bangkit. Tidak boleh berhenti. Kalau sudah finish ujian terakhir, juara, menang atau kalah? Kalah ya, apa menang? Nanti sebelum finishnya maraton kehidupan ini adalah sakaratul maut. Semua harus finish ini. Ujungnya sakaratul maut. Tapi kita tidak pernah berpikir ke sana. Yang kita pikirkan saya harus bebas. Saya harus senang. Saya harus segala sesuatu tersedia. Kita tidak pernah berpikir bahwa ujung dari maraton kehidupan ini adalah sakaratul maut. Kata siapa orang suka mati? Kalau kita mengatakan saya sudah siap mati, ini kan hanya akal. Orang baik tidak berani mati karena di Al-Quran diterangkan ketika finish semua itu ingin lari. Waja'at sakratul mauti bil haqqi. Jadi telah datang finish sebagai manusia, maraton kehidupan. Ya. Tapi
dengan benar-benar akan sampai. Dzalika kunta minhu tahid. Nah ini Al-Quran. Yang demikian itu manusia tidak ada yang suka, lari dari itu. Jadi kalau kita hari ini merasa siap mati, apa yang Anda andalkan? Kita ini nol, tidak punya apa-apa. Justru kalau kita mengandalkan mujahadah, bunuh diri itu. Jika kita mengandalkan ibadah untuk mati, bunuh diri itu. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Sedangkan kita ibadah itu pemberian. Ya. Jadi kita sudah hampir finish. Minggu kemarin, bulan kemarin, sekarang sudah bulan lagi. Jum'ah lagi kemarin, sekarang sudah Jum'ah lagi. Begitu cepat. Jadi fenomena kehidupan, orang berjalan dari lahir sampai finish, itu ujian di mana-mana. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin, dalam surat Muhammad ayat 31. Apa maksudnya? Perjalanan hidup, hadirin, ojo jaluk enak. Karena Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian. Walanabluwannakum, akan ngetes kalian. Kalian ini orang berharga atau bukan berharga, itu dites. Kalian ini adalah emas murni ataupun emas imitasi, harus dites. Ayatnya, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin. Sehingga Allah mengetahui mana yang berharga, yang berjuang ketika jatuh bangkit, ketika sakit tidak dirasa demi mencapai finish, wassobirin, dan tidak mengeluh, artinya sabar. Ya, makanya di kitab Al-Hikam ini jangan minta enak kepenak hidup di dunia, karena dunia itu adalah ujian. Allah membuat dunia itu sebagai penguji. Lolos dari ujian, lulus dari ujian, ini kita ketahui ketika kita dalam keadaan di finish nanti. Apa yang kita andalkan? Kita masih di tengah perjalanan. Menang apa enggak di dalam finish ini? Dunia ini permainan, lomba antara iman dan kufur, itu bermain imbang dalam perjalanan, bermain. Ya. Terus gimana? Mana yang menang di antara iman dan kufur yang ada di hati kita? Kita ini diciptakan oleh Allah. Wallazi khalaqakum, dan Allah maha dan dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian. Faminkum kafiru wa minkum mu'min, dan di situ ada kafir dan ada mukmin. Sebagian kafir dan sebagian mukmin. Ini lomba di dunia. Ya, ini mana ini nanti? Ketika di ujungnya itu, ujung jatuh kufur, kafir apa mukmin. Nah ini aja. Ini kita ingatkan perjalanan ini. Maka hati-hati. Ibadah itu tidak untuk diandalkan, tapi dimurnikan. Nah kula jenengan kita kadung ngendelo ibadah, mengandalkan mujahadah, mengandalkan sodako, mengandalkan bangun malam, mengandalkan sholat duha, mengandalkan
puasa. Padahal ibadah itu untuk dimurnikan hanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu murni. Ya, kita kan tidak paham itu. Berapa tahun sampai wis tua, sampai sudah usia gini, ngandalkan ibadah saja, ngandalkan amal saja. Padahal Allah tegas mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, memurnikan. Bukan diandalkan, tapi dimurnikan. Makanya harus nol, bahasa saya itu nol. Jadi Bapak Ibu, gini ya, dunia itu kalau disebut laibun itu permainan. Kalau dalam bahasa seni, laibun itu sandiwara. Jadi urip itu sandiwara. Kalau kaya basa Jawa epok-epokan kaya. Walaupun kaya sungguh tapi epok-epokan. Rune ketika pulang gak digowo. Jadi kaya ini bayangan. Sing alim pinter ya. Pinter kitab. Itu pun ya epok-epokan. Ketika mati diminta pertanggungan jawab. Laibun, sandiwara. Terus ceritanya itu berubah. Seperti roda. Hari ini enak, besok tidak. Hari ini syukur, besok kufur. Hari ini rukun, besok sudah bercerai-berai. Memang itu dunia. Laibun walahun sendakura. Di situ diterangkan di kitab Al-Hikam ini, siapa yang jatuh hari ini? Siapa yang hari ini diuji sakit gak sembuh-sembuh? Siapa yang diuji menderita? Siapa yang diuji miskin? Siapa yang diuji tak taat? Yang hatinya buta itu dianggap Allah tidak adil. Padahal sudah berbuat baik. Yang hatinya terhijab, tertutup lebih-lebih 360.000 aling-aling. Semua itu dianggap tidak ada manfaatnya. Ketika hati dibuka, jalan mujadah ya. Mujadah itu dipaksa. Mulanya disebut mujadah itu artinya bersungguh-sungguh. Masa mujadah kok tidak bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh, dipaksa. Kalau ya Sayyidi ya Rasul setengah jam, di bawah bimbingan guru pembimbing, lakukan setengah jam. Dipaksa. Ya, ini. Nonton bal-balan malam hari. Bangun, dipaksa bangun. Karena nonton bal-balan. Biasanya tidak pernah bangun, sekarang bangun lihat bal-balan, malah 2 jam. Ini setengah jam. Aneh kan? Kalau pemaksaan untuk jiwa, manusia itu tidak peduli. Lembur dalam pekerjaan 1 jam, harus dipaksa. Perintahnya atasan harus dipaksa, mau gak mau harus dikerjakan atasan. Tapi aneh ya, perintahnya Allah yang menciptakan kita, perintahnya Allah yang membuat manusia, menciptakan manusia, diperintah untuk menghadap kepada Allah. Ora iso madhep, tidak bisa menghadap karena banyaknya kotoran di hati. Diperintah od aflaha man zakkaha, diperintah membersihkan hati, malah kita tidak mau. Aneh. Diperintah makhluk 100% dilaksanakan, diperintah Allah
Kita tidak mau. Ini ada aling-aling 360.000 aling-aling atau hijab. Ini belum finish loh ya, belum finish ini. Makanya di tengah perjalanan 360 hijab kudu dihancurkan ini, kudu ditembus. Kita tidak mau nembus itu, karena hanya kepentingan rohani ini sudah tertutup. Coba kita pikir ya, Anda bekerja hari ini enak, gajian 10 juta. Yang satu, Anda bangun, Anda mujahadah setengah jam. Mana yang kita pikirkan? Yang setengah jam untuk Allah itu tidak pernah kita pikirkan. Ya, tidak pernah kita melakukan itu. Sing pinter alasan-alasan kepandaiannya itu yang jadi aling-aling. Sing males alasan kemalasannya itu karena nafsunya menghalangi. Saya tanya tadi, siapa yang sakit? Berapa tahun Anda sakit? Siapa yang miskin? Berapa puluh tahun Anda miskin? Diterangkan oleh guru yang disebut Kubarok. Wurudul faqati a'yadul murid. Saya ulang ya. Wurudul faqati a'yadul murid. Datangnya ujian, datangnya kesukaran, datangnya sakit, datangnya kemiskinan, itu adalah hari rayanya murid. Murid di sini disebut muridun, orang yang berjalan rohaninya menuju Allah. Jadi kalau hati kita tidak pernah menuju Allah, ujian itu dianggap beban. Tapi kalau hati kita perjalanan menuju Allah, hatinya muridun, salikun, zahidin, hati yang menuju Allah, ujian adalah hari rayanya orang yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhannya, orang yang sungguh-sungguh berjalan untuk wusul ma'rifatullah. Tapi kalau hati tidak ada ke sana, ya sementing ibadah, sementing sholat jamaah, apalagi berjamaah, terus diandalkan sekali, diuji sedikit sudah lain. Sampai-sampai hatinya tidak sadar menyatakan Allah tidak adil, itu kufur hari itu juga. Jadi ketika kita diuji, bangkit, ibarat lari maraton ya, jatuh bangkit. Ibarat kita lari maraton, di tengah jalan ada batu sandungan berupa dunia, berupa kekayaan, berupa fitnaan, berupa ghibah dari orang lain, berupa caci makian, bangkit. Mengapa? Cacian, fitnaan, ujian itu hari raya kalian, saudaraku. Mengapa? Karena ketika diuji kita mau menangis kepada Allah, butuh kepada Allah, akhirnya nyuwun kesadaran dan ridhonya, Anda masuk ke wilayah ketuhanan, panjenengan termasuk orang yang dicintai Allah. Gimana? Sehingga dalam dawuh lagi, al-faqatu. Apa al-faqatu tadi? Ujian. Al-faqatu, kesukaran. Sukar hidup, kesukaran dalam kehidupan, kesukaran dalam bergaul, kesukaran dalam mendapatkan kesempatan yang baik, kesukaran, kesulitan, ujian, al-faqatu, busutul mawahib, permadani untuk mendapatkan kemuliaan kasih sayang Allah. Makanya
orang-orang kalau diuji orang yang beriman sungguh-sungguh itu, dia tuh mempersiapkan diri untuk menggapai pertolongan Allah, tidak malah lari. Kalau kita akan lari ya, ketika diuji lari dari Allah, cari yang lain-lain selain Allah. Lebih parah lagi cari, ya maaf ya, orang-orang tidak bertanggung jawab. Siapa orang tidak bertanggung jawab? Ketika panjenengan minta tolong, dia tidak menunjukkan Allah, malah menunjukkan kamu kena ini, kamu sebab ini. Ini orang tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab akan dituju, di sana jalanmu Allah, perbanyak doa ini. Ini fenomena akhir-akhir ini kan banyak begitu tuh. Lari kepada orang tidak tepat, siapapun. Jadi misalkan saya, panjenengan kok datang berasa, terus kok satu jawab kamu itu sebab begini, tidak. Ini saya pribadi ini tidak bisa dipercaya ini. Tidak bisa dipercaya karena tidak menunjukkan jalan menuju Allah. Al-faqatu busutul mawahib, karena sesungguhnya kesukaran itu permadani hamparan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Kok malah dibelokkan yang lain? Nah inilah banyak ya kejadian di tengah masyarakat seperti itu. Ada satu kisah, itu ada seorang ulama. Ulama itu wiroi itu hati-hati dengan hukum, hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam perbuatan, itu wiroi. Apa yang diucapkan itu dititih-titih, dititeni, dihati-hati, jangan sampai keliru, itu wiroi. Apa yang didahar, yang dimakan, itu hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang luar biasa membuat hati buntu. Akhirnya sakitnya itu lumpuh, sehingga badannya itu kurus, tidak bisa lagi dakwah, tidak bisa lagi ke masjid. Puluhan tahun itu, wakilah lumpuhnya saja 40 tahun itu. Kita kan gak masuk akal itu, 40 tahun sakit. Karena ulama ini ulama yang memiliki ilmu rohani yang tinggi. Kalau kita kan ilmu akal itu ya, hatinya kosong, tidak kenal Allah, sehingga apa yang ada di akal dijadikan Tuhan, disembah-sembah. Hati-hati, ada yang mujadah tekun, nanti kejebak di situ itu. Yang memiliki ilmu pengetahuan nanti kejebak di situ, hati-hati. Akhirnya 40 tahun yang sakit itu didatangi sama-sama kiai itu. Kiai itu semua menangis di hadapan ulama itu. Ulama itu hanya diam. Kiai nangis, ulama itu hanya diam, hanya mesem saja. Setelah itu berdoa. Setelah didoakan sembuh, selesai mau pulang. Itu sebagaimana? Wahai saudaraku, ini datang pada wong sing ndongakno tadi, ulama-ulama itu. Saya terima kasih panjenengan doakan untuk saya untuk sembuh. Tapi panjenengan tidak tahu keadaan saya. Saya tahu keadaanmu sakit, tidak bisa bergerak, sampai buang air besar pun itu di kamarnya itu dilubangi, jadi di situ diberi, kan di zaman dulu kan gitu, diberi tempat dibuang gitu aja. Gini, doa panjenengan saya ucapkan terima kasih, jazakumullah. Tapi sesungguhnya andaikan aku diminta sembuh oleh Allah, aku masih pilih sakit. Loh, mengapa? Karena ketika aku sakit, aku tidak ngersuluh, aku menjaga, menyalahkan orang lain.
Kalau kita sakit lama, sing disalahno sapa? Ya maaf, ini fenomena yang ada di alam, di dunia ini saat ini. Aku diparingi nyuwun nang Allah, diberi kekuatan sehingga sakitku membuat hatiku tenang. Dan aku tiap malam didatangi para malaikat-malaikat menghibur aku. Hatiku sangat tenang, hatiku sangat tentram. Kita kan tidak tahu. Ini yang disebut al-faqatu busutul mawahib. Kalau kita sakit sedikit, gimana ya? Ketika kita sakit sedikit sudah luar biasa itu. Ngersulon ya. Apalagi yang sakit dunia ya. Yang sakit ekonominya ya. Menipu bila perlu ya. Yang sakit ekonomi goro itu. Berani sumpah bisa demi Allah bilahi. Kalau sakit ekonomi hanya sedikit. Padahal itu berapa tahun? Itu 40 tahun saekonominya sekalian itu. Inilah orang pilihan. Loh, kita ini dibersihkan hatinya oleh Allah supaya hati kita itu dipilih orang-orang pilihannya Allah. Mastur ditutupi oleh Allah dengan kemiskinan. Siapa tahu panjenengan Anda miskin justru dipilih oleh Allah. Orang-orang pilihan Allah mastur ditutupi oleh Allah, disembunyikan. Dengan sakitnya lahiriah. Siapa tahu kita panjenengan justru itu Allah mencintai. Berapa sih hidup di dunia? Sakitnya berapa puluh tahun toh? Ingat akhirat selama-lamanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa kata Allah? Bahkan akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, lebih kekal. Tapi manusia karena hatinya tidak memahami bahwa hidup ini hanya transit di dunia untuk melaksanakan ujian yang ujungnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita tidak pernah memikirkan, nirakati, memohon kepada Allah, Allahumma khtim lana bil iman, waqtim lana bil islam, waqtim lana bi husnil khotimah. Baca dan tirakati itu. Kalau hari ini kita tidak meminta, bagaimana nanti ujungnya? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada Allah, berdoalah. Aku yang mengijabahi kamu. Itu Allah yang jawab. Ayo kita lihat. Finish. Tidak mengenal umur. Hati-hati masih muda. Finish tidak mengenal waktu. Apakah dalam kotor, penuh racun dunia, apakah sudah bersih? Finish tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi. Artinya persiapkan pada tahun baru ini kita berusaha sebaik-baiknya. Bersihkan hati. Carilah ilmu selain ilmu yang ada di akal. Ngaji urusan yang ada di hati. Ya, semoga ngaji setiap malam Jumat ini termasuk ngaji urusan hikmah yang ada di hati. Amin. Kalau begitu gimana ya? Golek-o ulama, golek-o guru. Guru siapa? Guru yang bisa membuka aling-aling atau hijab yang jumlahnya 360.000 aling-aling. Kitabnya di mana itu? Khazinatul Asror, karangane Syekh Muhammad An-Nazili. Ini kitabnya Naqsabandiyah, Thariqah Naqsabandi. 360.000 itu. Ya. Cari gurunya. Gurunya itu apa? Setiap zaman ada. Karena guru ini tidak nampak. Kadang-kadang diperlukankan kayak si Abdul Qadir itu diketokno.
Sehingga Syekh Abdul Qadir mengatakan, kakiku ada di semua punggungnya para wali-wali. Para wali-wali, kakiku ada di situ. Artinya Syekh Abdul Qadir diproklamirkan bahwa dialah yang disebut Al-Ghaus fi zamanihi, di zamannya. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi yang sekarang muncul Thariqah Naqsyabandi, yang sekarang Abu Ya Ar-Razi itu ya, itu ya gitu, Al-Ghaus di zamannya itu. Setiap zaman ada, hari ini ada, kita pun mencari. Dalam hadis Rasul mengatakan, la tazalu min ummati zahirina alal haqqi hatta taqumas sa'ah. Al-hadis, kalau tidak salah rawahu Ahmad ini. Jadi Rasul mengatakan, di setiap zaman, mari saya Abdul Qadir ada zaman lagi sampai di zaman ini, tidak sepi-sepinya orang yang disebut Taifah, kata Rasul. Dalam tafsir, Taifah itu adalah kelompok para kekasih-kekasih Allah yang dipimpin oleh pimpinan Qutbul Aqtab, kutubnya kutub. Ini ono sing setuju, ono sing mboten. Maksudnya gimana? Yang ada yang tidak percaya, ya itu soal lain. Pokoknya kitabnya begitu. Alhamdulillah kita percaya bahwa ada wali. Ono sing nggak percaya karena wali ya ada juga ya. Ini diciptakan oleh, dilahirkan oleh Allah, didohirkan setiap zaman dengan membawa kebenaran al-haq. Kebenaran di sini adalah tauhid, nggawa kesadaran kepada Allah. Sing asal ibadah baik, lurus baik, akhirnya kok dijagakno al-haq kalau mau belon, ojo jagakno amal yo, lari lo nang Allah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lari kembali pada Allah. Itu namanya Taifah. Hatta taqum masa, sampai hari kiamat, sehingga datangnya hari kiamat. Jadi sekarang ada setelah Syekh Abdul Qadir, ada Syekh Bahauddin, ada lagi, ngerti nggih? Sampai sekarang ada, disebut Ghausi hada zaman. Kalau panjang kan wis diparingi wa ila hadrati Ghausi hada zaman. Doa ya ayyuhal ghaus. Tinggal mau apa enggak? Siapa orang itu? Orang yang dipilih. Apa ada ciri-cirinya? Ada. Ciri khas batinianya Al-Ghaus setiap zaman. Lek kula panjenengan kita menemui orang itu, berarti orang itu Al-Ghaus. Tapi memang ditutupi, mastur itu. Ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, itu namanya kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Halaman 4 kitab itu. Ciri-ciri orang yang dipilih setiap zaman. Dan kita tidak mau mencari, mulanya hati kita ini buntu terus. Semakin tekun ibadah, semakin ngendelno ibadah. Bahaya nih kalau sudah mati. Karena ketika husnul khotimah hanya mengandalkan Allah, la ilaha illallah, illallah hanya Allah. Nah kita ngendelno amal, ibadah saya mana, puasa saya mana. Ayo sembahan itu. Yang kita sembah Allah, ya Allah. Ciri-ciri Al-Ghaus di setiap zaman. 1. Al-Ghaus Sultan Aulia di zaman, setiap zaman ada, itu memiliki ciri khas, ciri khas. Qalbuhu yatufullaha daiman. Al-Ghaus itu batinnya selalu tawaf, selalu pasrah bongkoan kepada Allah. Langgeng, tidak pernah lepas. Ingat kepada Allah, tidak pernah lepas satu detik pun. Mengapa? Karena dipilih. Nah kalau kita ingat pada Allah kan model hati kita kepingin ingat. Bukan dipilih oleh, kalau Allah memilih, dibuat ingat. Malaikat pun kalau jutaan tahun disuruh sujud ya sujud tok, kan dipilih. Malaikat pun disuruh tasbih tok sampai hari kiamat. Apalagi Al-Ghaus.
yang memimpin zaman itu diberi oleh Allah qalbuhu yatusullah hada iman, hatinya senantiasa ngeterapkan lillah billah sehingga berpengaruh pada ucapan, berpengaruh pada akhlaknya. Kalau kita kan lillah billah palsu, kalau saya palsu, mengapa akhlaknya gak mencerminkan lillah billah, masih suka menghujat, masih suka menyalahkan. Kalau billah kan nol kabeh Allah. Ya, ayo kita koreksi aja karena kita ngaji. Qalbuhu yatusullah daiman, hatinya dipilih, diberi oleh Allah fadl, senantiasa ingat pada Allah, senantiasa lillah, senantiasa billah. Siapa orangnya? Ya orangnya yang membawa ajaran itu mestinya. Ya siapa? Orang yang memproklamirkan lillah billah. Ya siapa? Maaf loh, bukan saya loh. Kalau begitu siapa? Paham ya? Terutama yang menangi beliaunya ya. Ya berarti beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selain batinnya tidak pernah lepas kepada Allah, disebut tawaf, selalu bersimpu, berputar terus di hadapan Allah. Ini bahasa kinayah, artinya selalu lillah billah, berputar, hidup dimanapun selalu lillah, pindah lagi lillah billah, pindah, jadi berputar. Lahu sirun yasri fil alam kama yasri ruhu fil jasadi au kama yasril ma'u fis sajar. Apa artinya? Selain beliau itu diberi oleh Allah, hatinya tidak lepas kepada Allah. Mereka, beliau itu memiliki rahasia, mengetahui rahasia batinnya bisa menerobos ke seluruh alam. Digambarkan seperti meratanya roh dalam jasad. Dia mengetahui kejadian alam pun, cuma beliau pilih diam. Mboten kaya kula iso titik dipamerno, ditutur. Kalau beliau pilih diam, walaupun tahu beliau itu pura-pura, ya bukan pura-pura, ditutupi dengan perasaan tidak mampu. Misalkan di sana ada apa-apa, beliau itu sering matur, wonten napa ndek ngrika, mosok enten napa-napa to lho, padahal tahu. Karena beliau itu memiliki rahasia yang bisa menerobos, bagaikan roh menerobos, menguasai jasadnya, roh kabeh. Karo murid itu paham, walaupun murid ada di pojok, ada di sudut di ufuk timur, guru ada di ufuk sebelah barat, guru tahu keadaan muridnya. Ya ayyuhal gausu, salamullah alaika rabbini biiznillah, tetap diizini Allah, dengan izinnya Allah. Ya, jadi memiliki rahasia bagaikan rahasianya ruh menguasai jasad, atau air ma'u fis sajar, rahasia air menerobos, meresep kepada pohon-pohonan. Tahu kita? Tidak ada yang tahu. Kebanyakan wali-wali itu keramatnya ketok. Ada wali lep ke Mekah, itu tidak. Dia lebih menjaga keselamatan batinnya daripada dipuji. Tapi kita murid kalau kita guru ya, gimana? Ayo dirubah. Terus yang nomor 3, ini ciri-cirinya. Beliau itu diberi oleh Allah ciri-ciri wahamluhumumi ahli dunya. Beliau itu diberi tanggung jawab akan kesulitan keadaan umat manusia. Ahli dunya, ada perang, ada kesulitan ekonomi, beliau itu mempertanggung jawab, diberi beban oleh Allah. Doanya senantiasa untuk umat. Golek ono ulama sing didonga kok ngoten, mungkin itu termasuk Al-Ghaus. Kita pernah berdoa ya,
Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Mendoakan supaya umat semuanya jamil alamin bertauhid. Ya Rabbana fir, ya Allah ampuni, ya sirif buka, ya sir mudahkan, iftah buka, wahdina hidayah kepada makhluk, kepada umat manusia, qorib persatukan, wa alif bainana ya Rabbana, persatukan di antara kita ya Allah. Berarti kira-kira sing mikirna dunya ya sing duwe donga niku ya jangan pikir dhewe golek ono. Doa yang lain, Allahumma barik, ya Allah berilah barokah fima khalaqta, kepada di dalam semua makhlukmu ya Allah. Khalaqta wahadil baldah, dan di negara ini ya Allah, di negeri ini, wafi hadil mujadah. Ini pernah ada seorang aulia besar, ketika wali itu awalnya itu ulama besar. Ini saya dari muridnya ini. Saya dulu nyari kiai saya Salat Wahidiyah, tidak mau. Bahkan saya disuruh pergi. Lek kowe ngamal Wahidiyah ojo mondok nang aku. Ini di Jawa Timur. Orangnya sendiri itu ngatur. Akhirnya dia tetap bertahan, akhirnya diusir. Ketika diusir ditirakati 40 dino. Jadi mohon petunjuk pada Allah hidayah, muga-muga guru saya mendapatkan petunjuk hidayah. Setelah 40 hari dia ke sana dipanggil, "Lopo kowe rene?" "Inggih Yai, kula kangen jenengan." Saya pun ndeloki Wahidiyah kuwi apa sih? Beliau itu tidak kenal Wahidiyah. Akhirnya diparingi lembaran. Setelah dipanggil diwaca dimutolaah satu persatu. Bareng tekan doa, Allahumma barik fima khalaqta. Ya Allah, berilah barokah, tambahan barokah kepada semua makhlukmu ya Allah. Kepada negeri ini ya Allah. Dan kepada orang yang berjuang dan bermujahadah. Langsung tunduk. Ya Allah, loman banget kiai iki. Wahamluhu mumi ahli dunya, dia mementingkan kerukunan umat masyarakat. Mulane kelonjan lek pas ngalami kesulitan nderek beliau ikut, bisa taknya berguru nderek beliau tuh, terus ngamalkan walaupun ya Sayyidah Rasulullah, insya Allah ada jalan keluar. Tapi kita gak pernah mikir ujungnya itu karep-karep itu kesalahan kita yang tidak memperhatikan diri kita. Dan manusia itu sangat dolim, gak pernah memikirkan dirinya di alam akhirat besok. Yang penting saiki, yang penting dipuji orang, yang penting aku dihormati orang, yang penting aku dicium tanganku oleh orang kanan kiri. Hanya kepentingan itu. Padahal kepentingan akhirat itu harus kita perjuangkan. Sungguh manusia sangat dolim selalu. Dah, tidak usah panjang-panjang. Moga-moga diridani Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita mati pasti. Tiba di finish pasti. Kita tidak ada jaminan. Hanya fadlnya Allah yang akan menjadikan jaminan. Pemberian Allah lah yang diberikan. Siapakah orang yang dijamin oleh Allah? Siapakah orang yang ditolong karo Allah? Ingat, praktekkan. Siapa orang yang ditolong bisa selamat dunia akhirat? La yakunul fadlu illa lil qulubi munkasiratil muta'aridatil lin nafahatil ilahiyah. Dalam kitab Takribul Usul. Ini kuncinya. Tidak akan diberikan fadl pertolongan Allah, lebih-lebih sakaratul maut, kabeh mati loh, illa lil qulubil munkasirati, kecuali hati kulbu yang di situ ditanami Allah sifat rendah,
Sifat miskin, sifat lo ya. Wong sugih rumangsa melarat, sugih rumangsa miskin sapa? Nabi Yusuf. Dikai donya sekian, dia merasa miskin. Hadza min fadli Rabbi. Ini fadlnya Allah, saya miskin ya Allah, tidak punya apa-apa. Kalau kita akan kebalik. Allahu Akbar. Ya. Illa lil qulubil munkasirati qulub munkasirati muta'arridati. Hati yang rendah, hati yang senantiasa ingat dosanya, gak eling dosani wong liya, hati yang ingat kesalahannya sendiri, tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Linnafahati ilahiyah, istilahnya hanya menjagakan Allah, tidak menjagakan istighfarnya, yo gak ngendelno mujadahnya, tidak mengendalkan ibadahnya, hanya linnafahatil ilahiyah. Dia hanya mengandalkan Allah titik di bawah sampai mati. Orang inilah yang akan dijamin oleh Allah. Ana indal munkasirati kulubuhum min ajli. Aku bersama hamba-hambaku yang hatinya senantiasa nol, merasa rendah, merasa penuh dosa, gak kober ndelok salah wong liya sampai mati. Ya, semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipilih sampai finish selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Monggo sambil diwaca ndek jero ndek lesan ati melok meresapi nggih monggo. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Dilatih, dibaca di rumah, sing mboten hafal ya sayyidi ya Rasulullah, dilatih sehari semalam setengah jam. Semoga dipilih oleh Allah. Saya kira cukup. Segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.